Sebelumnya, Arong alias Gremory mencoba memanggil ketua iblis kematian Bael ke dunia. Ini karena ia ingin Bael menghukum manusia yang mencoba mengganggu misi Justitia di bumi ini. Mendengar hal tersebut, Bael pun langsung mengutus Paimon untuk mengecek kebenaran tersebut. Paimon kemudian merasuki seorang detektif yang baru saja tewas, Jang Moon-jae, dan kemudian mencoba mendekati Handaon sejauh mana Handaon mengetahui siapa Kang Bitna alias Justitia ini, dan bersama Gremory mereka berdua merencanakan pembunuhan yang paling keji. Sidang putusan anak kedua anggota Dewan Jung pun digelar, dan seperti biasa Kang Bitna hanya memberikan hukuman ringan. Wartawan yang mengikuti kasus ini semakin kecewa dengan Kang Bitna. Saat itu Arong bertanya kapan Kang Bitna akan membunuh Jung Son-ho. Mengingat Kang Bitna sudah tahu siapa dia sebenarnya, Kang Bitna mencoba menundanya karena ia masih belum yakin Jung Son-ho lah pelaku pembunuhan berantai J. Saat melihat detik-detik kematian detektif Kim So-young, benar Jung Son-ho ada di sana. Tapi lebih tepatnya, ia ada di sana sebelum Kim So-young tewas. Dan juga sekarang Kang Bitna ingin lebih berhati-hati. Arong beranggapan Kang Bitna menunda-nunda karena kasus ini berhubungan dengan Handaon. Kang Bitna pun kesal dan memerintahkan Arong untuk tidak mengganggu Handaon. Berita negatif tentang Kang Bitna pun semakin intens saja, ditambah dengan perilaku buruk Kang Bitna di luar sana sebagai hakim yang kasar. Kepala Hakimna berkata, hanya wartawan ini yang selalu menjelek-jelekan Kang Bitna, sementara jurnalis yang lain diam saja, dan itu semua karena selama ini anggota Dewan Jung lah yang sudah membantu Kang Bitna agar nama Kang Bitna bersih. Dan untuk meredakan berita ini, Kepala Hakimna menyuruh Kang Bitna untuk cuti bekerja selama 1 bulan. Malamnya, Kang Bitna bersama Handaon juga Mando masih terus mencari tahu informasi tentang pembunuh berantai J. Diketahui selama membunuh, pembunuh itu selalu memotong bagian tubuh manusia dan tiap korbannya berbeda-beda. Ini artinya pembunuh itu dirasuki oleh Satan. Satan adalah petinggi kedua di neraka. Dia kabur setelah mencuri kilum harta berharga milik Lucifer. Satan akan hidup di tubuh manusia yang ia pilih. Untuk hidup selamanya, Satan membutuhkan 2 hal, yaitu bagian tubuh yang berbeda dari orang-orang baik yang ia bunuh dan kemudian dimaafkan oleh keluarga korban. Untuk itu, Kang Bitna dan Handaon mencoba untuk mendatangi keluarga korban berencana J satu persatu, dan mereka semua tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Ada yang menjadi pemabuk karena keluarganya sudah tiada, ada yang membawa luka ini sampai ajal mereka, dan intinya semua orang tidak pernah melupakan dan memaafkan pembunuh berantai J. Mereka kesal pembunuh tersebut masih belum tertangkap, sementara kasus yang dimulai pada tahun 2000-an ini akan segera kadaluarsa. 공소시효를 폐지하면 뭐해? 할 거면 다 하든가. 고마워요. 나보다 더 속상해. Sementara pada malam itu, Arong mengajak Mando untuk menemui Paimon. Dari sana, ia tahu Paimon datang dan diutus oleh Bael untuk membunuh penghalang Justitia. Arong kesal karena Paimon tidak juga membunuh Handaon, sementara Paimon masih menyusun rencana. Arong berkata jika Paimon sama sekali tidak boleh melukai Justitia dan ia hanya ingin Handaon menghilang. Sebenarnya, para iblis tidak bisa asal membunuh manusia, apalagi manusia yang baik hati. Untuk itu, mereka harus membuat Handaon menjadi pendosa, dan setelah itu Bael akan mengizinkan Paimon untuk melenyapkan Justitia jika Paimon bisa melawan Justitia dan mengalahkannya. Mando kesal kenapa Arong malah melaporkan Handaon kepada Bael yang menyebabkan Paimon turun ke dunia. Padahal Paimon dan Justitia sudah bermusuhan selama 400 tahun. Mereka berdua rival dan sama-sama mengincar posisi Bael. Arong tidak menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Yang penting Handaon menghilang, karena pria itu yang membuat Justitia, iblis yang ia hormati dan juga ia kagumi, berubah menjadi manusia yang kotor. 때문이야. 그놈만 죽으면 돼.
Sementara itu, karena Jung Tae-kyu terlambat menangani relokasi ulang Pila yang didiami oleh Kang Bitna, membuat Jung Tae-kyu terpaksa memaksa anak pemilik Pila, Jang Jae-un, untuk memberitahu ibunya agar Pila segera dijual. Uangnya tentu saja akan membantu persalinan Jang Jae-un dan melunasi semua hutang-hutangnya. Namun rupanya ada alasan mengapa ibu Jang tidak mau menjual Pila tersebut. Itu karena Pila itu menjadi satu-satunya kenangan anak pertama ibu Jang, yaitu Ye Chan, yang menjadi korban pembunuhan berantai J juga. Akibatnya, Ibu Jang mengalami stres dan tidak lagi mengurus putrinya. Makanya selama ini, Ibu Jang aktif di gereja agar ia tidak terus kepikiran dengan Ye Chan. Setelah tahu putra Ibu Jang menjadi salah satu korban, kini Kang Bitna dan Han Daon mengunjungi satu tempat terakhir, yaitu rumah Han Daon kecil. Han Daon mencoba untuk mengontrol kesedihannya, namun tidak dengan Kang Bitna. Ia sedih melihat kejadian yang menimpa Han Daon. Ia memberitahu Han Daon jika ia sudah mencari tahu apakah ada keluarga Han Daon di dalam neraka, dan ternyata tidak ada keluarga Han Daon di sana. Semua keluarga Han Daon berada di surga. Dan Kang Bitna tidak akan membuat Han Daon masuk ke dalam neraka. Kang Bitna harus membunuh pembunuh berantai itu sendirian saja. 형사님 지옥 안 가서 죽여줄게. Malam itu, Kang Bitna lalu pergi ke klub malam di mana Jung Son-ho berada. Ia langsung menanyai Jung Son-ho, apakah benar dia adalah Satan? Satan yang kabur dari neraka 26 tahun yang lalu dan merasuki tubuh Jung Son-ho. Di sana, Jung Son-ho terlihat kebingungan dan Kang Bitna pun sadar memang benar sepertinya Jung Son-ho bukanlah Satan. Di tempat lain, saat Han Daon duduk sendirian dan mengingat setiap momen bersama Kang Bitna, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Kang Bitna jika Bitna sedang membutuhkan bantuan. Tanpa basa-basi, Han Daon langsung pergi menuju tempat Kang Bitna berada. Sementara rupanya Mando sudah mencuri ponsel Kang Bitna dan berpura-pura menjadi Kang Bitna atas suruhan Paimon. Karena malam ini rencananya Paimon akan melancarkan aksinya. Karena merasa bersalah kepada Kang Bitna, maka kemudian Mando berniat untuk memberitahukan semua ini. Namun tentu saja Arong mencoba menghalangi. Bahkan Arong berencana untuk membunuh Mando. Tapi kemudian Mando melemparkan bubuk mesiu agar Arong kehilangan kekuatannya selama 2 jam. Dan Mando bisa memberitahukan hal ini kepada Kang Bitna. Awalnya Mando berlutut meminta ampun karena sudah mengkhianati Kang Bitna dengan pergi ke gereja. Dan rupanya selama ini Kang Bitna sudah mengetahuinya dan ia tidak masalah. Lalu setelah itu Mando menceritakan tentang Paimon dan malam ini Han Daon sedang dalam bahaya. Kang Bitna pun bergegas pergi ke sana. Sementara saat Han Daon datang, tentu saja Kang Bitna tidak ada. Yang ada hanyalah Paimon yang langsung menyerang Han Daon hingga ia babak belur. Tapi itu hanya sebentar saja karena akhirnya Kang Bitna datang. Ia pun langsung menghajar Paimon habis-habisan dan musuh bebuyutan selama 400 tahun ini pun akhirnya bertemu. Sekarang Paimon tahu kelemahan Justitia, yaitu membuat Han Daon mati di hadapannya. Tentu saja Kang Bitna alias Justitia tidak akan membiarkan Paimon. Mereka berdua pun langsung berkelahi dan saling bertarung. Sampai ketika Kang Bitna alias Justitia ingin menghabisi Paimon, tiba-tiba Paimon mengucapkan mantra yang membawa Kang Bitna ke alam bawah sadarnya. Dan di sana Kang Bitna diserang oleh Han Daon. Hampir saja Kang Bitna kalah karena hatinya lemah saat melihat Han Daon. Tidak berapa lama kemudian sebuah suara menyadarkan Kang Bitna. Han Daon memanggil Kang Bitna agar Bitna sadar bahwa itu semua hanyalah hayalannya saja. Dan akhirnya Kang Bitna bisa membalas Paimon. Setelah membuat Paimon tidak bisa berkutik, Kang Bitna lalu pergi melihat keadaan Han Daon. Di sana ia berjanji akan selalu menjaga dan melindungi Han Daon. Namun saat mereka berdua hendak pergi, rupanya Paimon masih hidup dan kemudian ia ingin membunuh Kang Bitna. Tapi dengan cepat Han Daon merelakan tubuhnya hingga serangan itu mengenai Han Daon. 우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋겠어. 이 순간을 떠올리며 울지 않도록
아픈 상처가 되어줘. 너를 기억할 수 있는 용이 지도록